apa itu Seba dan bagaimana Seba. Saya sudah menyampaikan tematik hari ini adalah bahwa Seba Baduy bukan serah terima upeti. Sekali lagi, Seba Baduy bukan serah terima upeti. Nah ini yang keliru, ya kan? Minggu lalu saya sampaikan bahwa ada kekeliruannya adalah bahwa Baduy 40 rumah, 40 kakak itu bohong. Baduy pelarian Pajajaran juga bohong. Jadi saya katakan informasi-informasi yang sesat, termasuk yang hari ini saya sampaikan bahwa Seba Baduy itu bukan serah terima upeti. Lantas apa? Kita lihat filosofi sudah buhut, tugas dan kewenangan sudah buhut, di mana Baduy sebagai komunitas sudah buhut, sudah paling lama, paling tua. Cikal bakalnya sudah di Banten dan di Jawa Barat, boleh dikatakan begitu. Dia punya 3 tugas. Tugas yang pertama adalah ngareksa Sasaka Buana. Yang kedua, ngareksa Sasaka Domas. Yang ketiga adalah ngasuh Ratu Ngayak Menak. Sebenarnya itu yang dijalankan oleh mereka. Akhir dari apa ritual mereka lakukan tadi, 3 tadi, itu ditutup melalui prosesi Seba. Seba ini sebetulnya bukan kunjungan rame-rame kemudian bertemu kepala daerah, bukan. Kendati pun di tempat ini tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, tidak ada manusia sekalipun, seperti halnya di Ujung Kulon misalnya, mereka tetap akan ke sini, akan melakukan Seba ke sini. Ini salah satu tempat yang paling sakral. Kalau kita lihat di Taman Tengah, nah itulah tempatnya paling sakral. Cuma ini belum juga dibuka, belum boleh dibuka, tapi coba perhatikan oleh teman-teman ketika ini tidak dipagar, Taman Tengah itu tidak dipagar, tidak satupun orang Baduy berani melintas, karena itu tabu, itu dilarang. Apa itu Seba? Seba ini sebetulnya lebih kepada ziarah. Kalau bahasa Muslim itu ziarah, mendatangi petilasan-petilasan karuhun mereka, kemudian mendoakan. Itu Seba yang pertama. Lantas apa yang dilakukan oleh pimpinan adat ketika bertemu dengan kepala daerah? Itu disebut tatabean. Tatabean itu biasanya, ini juga jadi polemik, Pak Roedi. Tatabean hampir lebih dari 30 tahun itu biasanya disampaikan oleh Jaro Tanggungan, ayah Saidi, sekarang anaknya ya Saidi. Saidinya sendiri anaknya sudah 20 tahun melakukan tatabean kepada Bapak Gede atau Ibu Gede, kepala daerah dalam hal ini. Nah, tahun ini tatabean ini kabarnya akan dipandu oleh Jaro warga. Ini menjadi perdebatan di luar, karena seharusnya Jaro Tanggungan, gitu kan? Padahal tidak. Tatabean ini di dalam pakem adat Baduy ada 3 orang yang boleh melakukan. Yang pertama, pakem yang wajib adalah Jaro warga. Jaro warga bukan Jaro pemerintah, bukan Jaro OO. Jaro warga namanya. Kalau Jaro warga tidak bisa atau berhalangan, maka akan dilimpahkan, diwakilkan oleh Carungan. Carungan ini ada orang yang khusus bisa melakukan itu, dan itu adalah bagian dari tokoh adat. Yang ketiga, yang terakhir adalah Jaro Tanggungan. Jadi hanya 3 tokoh adat ini saja yang boleh melakukan tatabean dalam Seba Baduy. Apa nanti bagaimana? Apakah Jaro warga? Apakah Jaro Tanggungan? Itu adalah kewenangannya adat. Keputusannya ada di 30 video pengetahuan adat digesik dalam kumpulan adat atau musyawarah adat. Baduy tidak mengenal demokrasi, Baduy lebih kepada musyawarah mufakat. Dia ada majelis. Silakan Uni. Selamat datang Uni Amelia, Ketua Lembaga Banten News. Sekarang tuh udah pensiun. Uni ini dulunya adalah mantan kepala bidang kebudayaan di Provinsi Banten. Pada masa Pak Rohidi masih staf ya.